Menempati 1/10 dari seluruh daratan di bumi, Rusia adalah negara terluas di dunia bahkan lebih besar dari planet Pluto. Bahkan Rusia jauh lebih besar sebelum tahun 1867 karena keberadaan Alaska. Namun Alaska dibeli oleh Amerika Serikat dengan harga sekitar 7,2 juta dolar, yang pada saat itu dianggap sebagai pembelian yang bodoh. Dengan populasi sekitar 145 juta jiwa, Rusia bisa disebut negara paling sangat jarang di dunia. Sebagai ibu kota Rusia, Moskow dinobatkan sebagai kota terbesar di Eropa, dengan jumlah penduduknya bahkan mencapai lebih dari 12,7 juta orang pada 2024. Sekitar 70 hingga 80% dari populasi Rusia pemeluk Kristen Ortodoks, dan sekitar 10 hingga 15% adalah Muslim. Rusia merupakan salah satu kawasan di Eropa yang pernah mengalami era kejayaan Islam selain Spanyol. Sekitar 80% orang Rusia berasal dari bangsa Slavia yang telah menetap selama 1.500 tahun yang lalu. Kelompok etnis besar lainnya di Rusia seperti bangsa Tatar dan bangsa Ukraina. Rusia terletak di atas dua benua, yakni Eropa dan Asia, namun 77% warganya tinggal di benua Eropa. Rusia adalah penerus utama Uni Soviet, yaitu negara adidaya yang bubar pada tahun 1991 dan negara komunis pertama di dunia. Rusia telah mengalami banyak peristiwa bersejarah yang besar, seperti Revolusi Rusia tahun 1917, Perang Dunia I dan II, dan Perang Dingin dengan Amerika Serikat. Rusia termasuk negara dengan militer terkuat di dunia, yang memiliki sistem persenjataan canggih dan nuklir berdaya ledak tinggi. Rusia memiliki jumlah senjata nuklir terbesar di dunia, dengan lebih dari 5.000 hulu ledak nuklir aktif dan cadangan. Perang Rusia dan Ukraina menimbulkan banyak kecaman terutama dari negara-negara barat, tapi tak ada yang berani berhadapan langsung secara militer dengan pasukan Presiden Vladimir Putin, kecuali hanya sebatas memberi sanksi secara ekonomi. Rusia telah menghadapi sanksi ekonomi internasional sejak aneksasi Crimea pada 2014, terutama dari negara-negara barat. Meski begitu, masih banyak negara Eropa sangat bergantung pada pasokan energi dari Rusia. Dilihat dari letak geografisnya, Rusia terkenal sebagai negara terdingin karena iklimnya yang bersifat kontinental di sebagian besar wilayahnya. Salah satu lokasi terdingin di bumi yang ditinggali adalah Norilsk di Siberia, di mana suhunya sering turun di bawah minus 30 derajat Celcius. Suhu terdingin yang pernah tercatat di Rusia terjadi di Amiakon, sebuah desa di wilayah Saha Yakutia, yang mencapai minus 67,7 derajat Celcius pada tahun 1933. Rusia termasuk salah satu yang memiliki ekonomi terbesar di dunia. Rusia memiliki infrastruktur yang luas dan canggih, namun kualitasnya bisa sangat bervariasi tergantung pada lokasi dan pengembangan daerah tertentu. Rusia memiliki salah satu jaringan jalan raya terpanjang di dunia, dengan total panjang sekitar 1,3 juta kilometer. Kereta api memainkan peran penting dalam transportasi di Rusia, dengan panjang total jalur kereta api lebih dari 87.000 kilometer, menjadikannya salah satu yang terpanjang di dunia. Sistem kereta api Trans-Siberia adalah jalur kereta api paling terkenal yang menghubungkan Moskow dengan Vladivostok di sepanjang 9.300 km. Untuk menjelajahi Trans-Siberia, setidaknya membutuhkan waktu seminggu di dalam kereta. Selain itu, kota-kota besar seperti Moskow dan St. Petersburg memiliki sistem transportasi perkotaan yang baik, termasuk metro, bus, dan taksi. Jalur metro Moskow adalah yang tersibuk ketiga di dunia. Selain itu, Rusia juga mempunyai stasiun kereta bawah tanah terdalam di dunia bernama Metro St. Petersburg, yang kedalamannya kira-kira 100 meter di bawah permukaan tanah. Meski begitu, Rusia secara umum tidak dianggap sebagai negara maju, meskipun memiliki ekonomi yang besar dan beberapa sektor yang berkembang pesat. Di Rusia, tersenyum sembarangan kepada orang asing di depan umum seringkali dianggap sebagai tanda penyakit mental atau kecerdasan yang rendah. Karena guru-guru di sekolah Rusia sering memberitahu para murid bahwa hanya orang bodoh yang tertawa dan tersenyum tanpa alasan. Namun, hal ini tidak berarti orang Rusia tidak ramah. Mereka hanya lebih cenderung menunjukkan keramahan dalam konteks yang lebih pribadi dan akrab. Budaya Rusia lebih menekankan ekspresi wajah yang serius, terutama di tempat umum. Selain itu, menyapa semua orang dengan berjabat tangan adalah tanda sopan santun yang umum di Rusia. Rusia memiliki ketidakseimbangan signifikan antara jumlah pria dan wanita dalam populasi. Jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki di Rusia, yang artinya ada banyak perempuan di Rusia tidak memiliki pasangan. Faktor utama yang menyebabkan ketidakseimbangan ini adalah tingginya angka kematian pria, terutama saat Perang Dunia Kedua, di mana lebih dari 25 juta tentara pria kehilangan nyawa di medan perang.
Selain itu, harapan hidup wanita Rusia juga 10 tahun lebih lama daripada prianya. Di Rusia, kebebasan seksual memiliki dinamika yang kompleks, dipengaruhi oleh budaya, hukum, dan kebijakan negara. Secara sosial, Rusia cenderung memiliki pandangan yang konservatif terhadap seks di luar nikah. Walaupun hubungan seksual di luar nikah tidak ilegal, norma sosial mengutuk perilaku semacam itu, terutama di kalangan generasi yang lebih tua. Selain itu, pernikahan sesama jenis tidak diakui di Rusia. Tidak ada bentuk legalisasi pernikahan atau kemitraan sipil bagi pasangan sesama jenis. Rusia juga menentang segala upaya internasional yang mendorong pengakuan terhadap hak-hak LGBTQ. Di Rusia, tradisi keliling kota pengantin baru merupakan tradisi untuk melakukan tur kota yang banyak dilakukan secara umum. Dalam tur ini, pasangan pengantin mengunjungi beberapa bangunan bersejarah, memberikan mereka kesempatan untuk merayakan pernikahan dengan cara yang berbeda. Rusia juga memiliki salah satu kebijakan narkoba yang sangat ketat, dengan hukuman berat bagi pelanggaran terkait narkoba, termasuk hukuman penjara yang panjang. Meskipun Rusia sering diidentikan dengan vodka, Organisasi Kesehatan Dunia mencatat bahwa konsumsi alkohol rata-rata per tahun di Rusia telah menurun drastis selama beberapa dekade terakhir. Kesejahteraan dan kemakmuran orang Rusia sangat bervariasi tergantung pada banyak faktor, termasuk lokasi geografis, pekerjaan, dan status sosial ekonomi individu. Ketimpangan ekonomi masih menjadi masalah di Rusia, terutama antara kota besar dan pedesaan. Meskipun tingkat pengangguran di Rusia relatif rendah, banyak orang yang bekerja dengan upah rendah, dan angka kemiskinan masih tinggi, terutama di daerah yang jauh dari pusat ekonomi. Korupsi masih menjadi masalah besar di Rusia dan seringkali mempengaruhi distribusi kekayaan. Sistem kerja, cuti, dan gaji di Rusia diatur oleh hukum ketenagakerjaan yang ada di negara tersebut. Jam kerja standar di Rusia adalah 40 jam per minggu, dengan 5 hari kerja, yaitu Senin hingga Jumat. Pekerja di Rusia berhak mendapatkan cuti tahunan minimum selama 28 hari. Per 1 Januari 2025, upah minimum bulanan di Rusia sekitar 22.440 rubel, atau sekitar 3,4 juta rupiah per bulan. Namun, pendapatan rata-rata bulanan di Rusia bisa mencapai 16 juta rupiah per bulan. Pajak penghasilan di Rusia umumnya adalah tarif tetap 13% untuk individu yang tinggal di Rusia. Dan bagi penduduk asing, tarif pajak bisa lebih tinggi hingga 30%, tergantung pada status perpajakan mereka. Biaya hidup di kota-kota besar Rusia cenderung lebih tinggi, namun Rusia termasuk negara dengan biaya hidup yang lebih rendah dibandingkan banyak negara Eropa Barat atau Amerika Utara. Pendidikan negeri di tingkat dasar dan menengah umumnya gratis untuk warga negara Rusia. Dan warga negara Rusia juga memiliki akses ke layanan kesehatan dasar secara gratis melalui sistem asuransi kesehatan wajib. Menurut beberapa indeks global, seperti Indeks Kemakmuran Legatum atau Laporan Persaingan Global, Rusia seringkali tidak masuk dalam kelompok negara maju. Rusia memiliki IPM yang cukup tinggi tetapi tidak setinggi negara-negara yang dianggap maju, seperti Amerika Serikat, Jepang, atau negara-negara Eropa Barat. Rusia masih tertinggal dalam hal inovasi dan teknologi dibandingkan dengan negara maju. Namun teknologi terkait dengan sektor energi dan militer sering dianggap lebih maju dari banyak negara lain. Rusia memiliki sistem politik yang lebih otoriter dibandingkan dengan banyak negara maju. Kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan hak asasi manusia seringkali dibatasi di Rusia. Pada tahun 1939, Winston Churchill pernah berkata bahwa Rusia adalah teka-teki yang terbungkus misteri di dalam enigma yang menggambarkan situasi yang sulit dipahami. Meski begitu, Rusia adalah negara yang memiliki potensi besar untuk menjadi negara adikuasa dengan sumber daya alam yang melimpah dan sejumlah sektor industri yang kuat. Ada banyak hal besar di Rusia. Salah satunya Museum Hermitage, yang menjadi museum terbesar di dunia. Bahkan diperkirakan butuh waktu hingga 6 tahun untuk dapat melihat seluruh koleksi yang ada di museum ini. Didirikan pada 1764, museum ini memiliki lebih dari 3 juta pameran. Selain itu, Rusia adalah rumah untuk satu-satunya wilayah Buddha di Eropa. Republik Kalmikia di Rusia Barat Daya merupakan rumah bagi suku Kalmik, yaitu bekas kelompok nomaden yang pindah ke wilayah tersebut dari Asia terutama Mongolia. Saat ini, suku Kalmuk merupakan mayoritas di Republik Kalmikia yang sebagian besar beragama Buddha Tibet. Rusia memiliki hutan terbesar di dunia, mencakup sekitar 20% dari hutan planet ini. Pada tahun 1908,
Sebuah ledakan besar terjadi di hutan Siberia yang dikenal dengan nama ledakan Tunguska. Meskipun tidak ada korban jiwa, ledakan itu menghancurkan sekitar 2.000 km persegi hutan. Penyebab pastinya belum diketahui, namun ada teori yang menyebutkan bahwa itu disebabkan oleh dampak meteorit atau benda asing yang meledak di atmosfer.